Mari kita berkenalan dengan Dajjal sebagai sosok. Inilah yang kami rangkum dari hadis-hadis. Ciri fisik Dajjal besar. 1, rambutnya keriting. Tolong dicek rambut Anda. 2, di keningnya terdapat tulisan kafaro atau kafir dalam tulisan Arab. Kata Nabi, orang yang tidak berbahasa Arab pun muasalah maca. Jadi bisi orang Katapang selama ini hampir putus asa baca Arab gundul, engke mah mahir. Khusus mahir maca tarang. 3, nah ini kesalahan umum yang menyebar di masyarakat. Dajjal matana lain hiji. Yang menyebar di masyarakat, Dajjal itu matanya 1. Padahal matanya 2, tapi buta. Terutama buta bagian yang kanan menonjol bagaikan anggur. Jadi lamun nyebatkeun Dajjal teh matana hiji, itu jelas salah. Karena tidak ada hadisnya yang menyebut Dajjal itu bermata 1 di tengah. Apalagi ditafsirkan sebagai Illuminati, gerakan bawah tanah Zionisme. Itu takwil fasid, penafsiran yang menyimpang, tidak sesuai dengan hadis. Kemudian kulit badannya berwarna kemerah-merahan. Pulang ngaji, tolong buka baju bapak, ngaca berem teu gitu. Hanas ngewa pek teh sederek, sedurur. Kemudian badannya gemuk dan pendek, dalam riwayat lain gemuk dan besar. Selanjutnya dadanya bidang, kakinya bengkok. Itu seperti penyakit anu bengkok teh, letter O. Kemudian yang terakhir mandul. Bapak Ibu lihat, jangan fokus pada gambar yang menyebar di internet, justru gambarnya, padahal yang penting mah dalilna. Gambar ini hanya ilustrasi. Jadi ilustrasi itu tina ciri fisik berdasarkan dalil. Lamun diperkirakan di gambar teh siga kitu, maka gambar boleh jadi rada beda rasa. Sebab cek ibu, ieu mah Dajjal rasa Timur Tengah. Boleh tidak orang Katapang ngadamel sok terjemahkeun dalil digambar ku ahli gambar, orang Katapang Dajjalna rasa Sunda. Tah eta mah sanes patokan, diurang tibalik. Ngobrol Dajjal lain karena dalil, kalakah karena gambar. Maka gambar dianggap pembenaran, itu yang tidak boleh. Itu namanya tafsir ilustratif, nerangkeun ku gambar ngarah gampil. Tapi itu bukan matok siga kitu. Paham Bapak Ibu? Luar biasa orang Katapang. Terakhir karena sudah jam 8 nih. Mana roska Bapak, Ibu jalujur. Ibu pemudi jujur jawab, Dajjal kasep teu? Kurang tarik ah. Bu pemudi, Dajjal tampan tidak? Kasep mana jeung Ustaz Hilman? Wah jauh atuh bagaikan langit dan bumi. Lihat Bapak Ibu. Ibu jujur Pak ngajawab lain peda aya Bapak. Dajjal disepakati tidak tampan jelek. Tapi jeleknya Dajjal kata Nabi justru pengikut terbanyaknya kaum perempuan. Awas ibu gesebutkeun goreng Dajjal ngadangukeun. Ku aing ka diketrok pantona. Tingali Bapak Ibu, Dajjal mah goreng patut wae payu ieu nu karasep jomblo. Kursus ka Dajjal. Sampai ketek ya Bu dina hadis nanti Bu. Begitu nanti anak si bapak ngonci panto, sangkan budak perempuannya jangan keluar.
Pamannya memperhatikan keponakan. Sebab kalau bertemu dengan Dajjal tak ada yang bisa menolak. Bahasa Jermana naonnya burial buncelik. Ah kapincut ku Dajjal. Matak tadi disebut goreng kade. Awas tunggu tanggal mainnya cek Dajjal. Dia ontrogan siang keti kelepek. Pingsan siang ke panggil jeung Dajjal. Jadi ini satu di antara bentuk fitnah Dajjal itu adalah pencitraan dan tebar pesona. Oke, jadi sekali lagi, nah nanti di SK keputusan Ustaz dalilnya dikumplitan. Rambut keriting dalilna mana? Warna kulit seperti ini kemerahan mana dalilna? Pecak sabelah nu bagian kanan menonjol bagaikan anggur. Itu nanti disertai dengan dalil-dalilnya dalam lampiran SK itu. Untuk menunjukkan apa? Kita tidak boleh menafsirkan tanpa dalil. Oke, nah kurang lebih siga kita dalilna ke dina SK. Contoh seperti ini dalilnya. Dalil Dajjal mandul, Dajjal rambutnya keriting. Bersaing dengan Ustaz Hilman. Ustaz Hilman mah galing nyere, jenggaling tipe pereket. Nah jadi ini contoh-contoh dalil yang tadi ringkasannya. Dari dalil yang sahih diantaranya dalil Dajjal mandul. Oke, saya tutup untuk kajian Dajjal sosok. Lihat Bapak Ibu, Nabi menyebut Dajjal berambut keriting. Dajjal matanya buta sebelah kanan, warna kulitnya kemerahan, mandul, kaki bengkok, dadanya bidang. Ini tidak boleh diartikan majazi kiasan, kecuali ada dalil. Maka mengartikan hadis Nabi demikian harus diartikan makna saujratna yang disebut makna hakiki. Kalau tidak ada dalil berarti tidak boleh diartikan lain-lain. Contoh, ini mengartikan lain-lain tanpa dalil. Ada yang mengartikan mata satu teh simbol, bukan sosok. Ditafsirkan Illuminati, gerakan Zionisme. Itu namanya takwil fasid, menyimpang. Karena tidak ada dalil. Dua, ngartikeun sosok tapi mentain nunjuk irung. Dajjal teh samiri. Yang hidup di zaman Nabi Musa yang murtad atau yang sesat. Atau mengartikan Yudas Iskariot, murid Bani Israel yang murtad, yang membocorkan rahasia penyembunyian Nabi Isa, lalu dilaporkan ke Bani Israel saat mau disalib, wajahnya diserupakan dengan Isa. Maka itu dia digantung disalib si Yudas teh. Ada yang menafsirkan Dajjal teh si Yudas. Teu make dalil, tidak boleh. Itu namanya takwil fasid. Itulah makna Dajjal hakiki, yaitu sosok. Ada individu tertentu dengan sifat-sifat fisik. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, tidak boleh dipakai nunjuk irung. Urang nyenak contoh Bu ya. Terakhir mannya geus adan kan? Bonus ya mah. Lihat nah. Bahayanya pemahaman ini itu bisa menjadi bumerang tak karu-karuan. Contoh, karena yang menyebar Dajjal tema tanah hiji di tengah. Di Jakarta aya budak ngalahirkeun cacat. Matana hiji puguh rame jadi disebut Dajjal. Nu bingung bapana ari aing naon. Coba gerabu lamun budakna Dajjal piraku saya Abu Dajjal gitu. Nya matak sing apik.
Tidak boleh seenaknya hadis-hadis seperti ini dipakai hantam kromo kesana kemari tak karu-karuan. Itu bahaya. Maka kita tempatkan hadis ini sosok sesuai sabda Nabi, tapi tidak boleh dipakai mentai nunjuk irung. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, kurang lebih begitulah cara Dewan Hizbah menetapkan hukum. Kenapa ada Dajjal yang disebut dengan sakson, sosok individu tertentu.